Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bintang Prakasa dari kelas 11 IPA 1. Pada hari ini saya akan mempresentasikan tentang gerakan nasionalisme di Asia Afrika. Langsung saja kita mulai. Pengertian nasionalisme adalah suatu paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara dengan mewujudkan satu konsep identitas bersama untuk sekelompok manusia yang punya tujuan dan cita-cita yang sama dalam mewujudkan kepentingan nasional dan rasa ingin mempertahankan negaranya, baik dari faktor internal maupun eksternal. Kemudian ada gerakan nasionalisme, yaitu adalah suatu sifat politik dari masyarakat suatu bangsa yang punya kesamaan tujuan, cita-cita. Yang kedua adalah latar belakang. Hal yang melatar belakangi lahirnya atau bangkitnya gerakan nasionalisme bangsa-bangsa di Asia Afrika adalah sebagai berikut, yang terdiri dari satu, penjajahan yang dilakukan oleh bangsa Eropa terhadap bangsa-bangsa di Asia telah menimbulkan penderitaan, kesengsaraan, dan kehancuran di antara bangsa-bangsa tersebut. Yang kedua adalah ingatan masa lampau akan kejayaan bangsa mereka atau kejayaan pendahulu mereka, seperti kalau di India ada Kekaisaran Mughal, ada Kekaisaran Qing di Cina, ada Kerajaan Majapahit di Indonesia, Kesultanan Malaka di Malaysia, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah munculnya gerakan kaum terpelajar atau kaum terdidik yang menjadi motor penggerak dan pemimpin pergerakan nasional. Dan keempat adalah kemenangan Kekaisaran Jepang ke atas Kekaisaran Rusia pada tahun 1905, menginspirasi bangsa-bangsa di Asia untuk bangkit melawan penjajahan dan kedikdayaan bangsa Eropa. Yang pertama adalah nasionalisme Indonesia. Nasionalisme Indonesia adalah suatu gerakan kebangsaan yang timbul pada bangsa Indonesia untuk menjadi sebuah bangsa yang berdaulat dan merdeka. Benih-benih gerakan ini telah ada sejak abad ke-19. Faktor-faktor yang mengaruhi munculnya rasa nasionalisme ini ada yang terdiri dari satu, yaitu kejayaan masa lampau, di mana kenangan akan kerajaan terdahulu seperti Majapahit dan Sriwijaya yang unggul itu kembali diingat. Kemudian yang kedua, rasa persatuan dan toleransi di antara suku bangsa yang saling hormat menghormati. Kemudian yang ketiga adalah munculnya golongan cendekiawan atau golongan terpelajar, hasil didikan kurikulum barat maupun ada juga yang dari pendidikan lokal, yang kemudian menjadi penggerak dan pemimpin pergerakan di kemudian hari. Selain itu, terdapat juga faktor eksternal atau dari luar, seperti kemenangan Jepang ke atas Rusia pada 1905, kemudian pergerakan kebangsaan di negara lain, serta munculnya paham-paham ideologi seperti nasionalis, komunis, liberalis, sosialis, konservatisme, dan lain sebagainya, yang membuat gerakan-gerakan ini muncul dan diawali dengan berdirinya Budi Utomo pada 1908. Setelah itu muncul juga organisasi-organisasi seperti Serikat Dagang Islam, PKI, NU, PNI, Parindra, Indis Partis, dan lainnya, yang dimotori oleh tokoh-tokoh yang berpendidikan seperti Soekarno, Samanhudi, Sutomo, dan lainnya. Lewat itu, gerakan-gerakan ini berjuang untuk Indonesia yang merdeka sampai akhirnya mencapai tujuannya pada tanggal 17 Agustus 1945, di mana Indonesia berhasil mendapatkan kemerdekaannya. Yang kedua adalah nasionalisme di India. Gerakan nasionalisme di India berlangsung dari tahun 1857 hingga 1947. Berawal dari pemberontakan Mutini pada tahun 1857 sampai dengan 1859. Pemberontakan ini mampu mendorong gerakan perlawanan di wilayah India lainnya. Hal ini dilatar belakangi oleh yang pertama adalah penderitaan berkepanjangan atas kepemimpinan Inggris di India. Contohnya ada kelaparan di Bihar dan Bengal Barat. Dan yang kedua adalah keinginan untuk mengembalikan kejayaan seperti Kekaisaran Mughal di India sebelumnya. Dan ketiga, adanya isu keagamaan di antara umat-umat beragama di India dan juga diskriminasi dari pihak kolonial Inggris. Pemberontakan-pemberontakan itu berhasil dipadamkan dengan mudah oleh Inggris. Meskipun akhirnya pemberontakan ini mampu memunculkan gagasan tentang nasionalisme bangsa di India yang diawali dengan munculnya gerakan yang bernama All Indian National Congress atau INC yang didirikan pada tahun 1885, yang terdiri dari perwakilan tiga agama besar di India, yaitu Hindu, Islam, dan Buddha. Tokoh-tokoh dari organisasi INC yang terkenal adalah Jawaharlal Nehru yang kelak jadi Perdana Menteri India, kemudian Muhammad Ali Jinnah yang kelak akan menjadi pemimpin Pakistan, Ali Likud Khan, dan Mahatma Gandhi.
Mereka sendiri melakukan strategi diplomasi dalam melakukan perjuangan melawan Inggris. Akan tetapi usulan-usulan mereka itu selalu ditolak oleh pihak Inggris. Itulah yang membuat mereka berubah menjadi organisasi yang lebih radikal. Pergerakan nasionalisme India juga memiliki keunikan dibanding dengan gerakan-gerakan yang ada di negara lain. Contohnya, saya ambil satu contoh yaitu Mahatma Gandhi yang melakukan 4 dasar perjuangan, yaitu yang pertama adalah ahimsa atau perlawanan tanpa kekerasan, yang kedua adalah hartal atau mogok kerja, yang ketiga adalah satyagraha atau menolak kerjasama, dan yang keempat adalah swadesi yaitu menggunakan produk dalam negeri. Melalui dasar-dasar perjuangan tersebut, Gandhi mampu membuat pemerintah kolonial Inggris kewalahan dan berujung pada runtuhnya sistem ekonomi kolonial Inggris. India sendiri kemudian merdeka dalam bentuk persemakmuran Inggris pada tanggal 15 Agustus 1947 oleh Raja Muda India yaitu Lord Mountbatten. Dan kemudian mereka merdeka secara utuh lepas dari Inggris pada tanggal 26 Januari 1950, bertepatan juga dengan bentuknya konstitusi mereka. Ini adalah foto-foto tokoh perjuangan India. Itu ada Ali Jinnah, Mahatma Gandhi, kemudian ada juga Kongres pertama ANC dan proklamasi kemerdekaan India. Kemudian ada nasionalisme dari Mesir. Gerakan nasionalisme Mesir mulai muncul pada awal abad ke-19 yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran kebangsaan akan mendirikan negara Mesir yang berdaulat. Terdapat beberapa hal yang melatar belakangi lainnya gerakan nasionalisme Mesir, yaitu yang pertama adalah runtuhnya kekuatan Khalifah Turki Utsmani atau Ottoman. Yang kedua adalah munculnya golongan cendekiawan di kalangan pemuda atau juga orang-orang rakyat Mesir ya. Dan yang ketiga adalah munculnya golongan terpelajar yang bawa gagasan revolusioner. Gerakan ini masuk ke Mesir lewat 4 jalur. Yang pertama adalah ekspansi, terutama dari Prancis, di mana para golongan terpelajar ini terinspirasi dari revolusi Prancis yang memiliki 3 prinsip, yaitu liberté, égalité, dan fraternité. Kemudian adalah melalui pendidikan dari pelajar Mesir yang menimba ilmu di Eropa ataupun Turki. Kemudian melalui sastra dan bahasa, terutama dari buku-buku Arab klasik ya, dan melalui media cetak. Gerakan ini berdampak pada munculnya pemberontakan dan perlawanan rakyat Mesir terhadap Inggris dan Turki Utsmani yang diawali dengan pemberontakan Urabi yang dipimpin oleh Ahmad Urabi pada tahun 1881. Pada awal abad ke-20 muncullah organisasi-organisasi politik seperti Ikhwanul Muslimin pimpinan Hasan al-Banna yang kemudiannya mampu membebaskan Mesir dari kekuasaan Utsmani dan Inggris pada 1922. Meskipun begitu, di Mesir itu setelah tahun 1922 ada sebuah pemerintahan boneka Inggris yang masih berkuasa dalam bentuk kerajaan, sampai akhirnya kerajaan tersebut berhasil diruntuhkan dalam sebuah revolusi pada tahun 1952. Dan revolusi itu dilakukan oleh gerakan Pan-Arabisme yang dipimpin oleh Gamal Abdel Nasir yang kemudian naik ke tampuk presiden dengan tema kepemimpinan nasionalisme Arab dan juga nasionalisme Mesir. Dan ini ada tokoh-tokohnya yaitu Gamal Abdel Nasir, Hasan al-Banna, dan juga ada revolusi Mesir 1999. Kemudian ada nasionalisme Filipina. Nasionalisme Filipina mulai muncul pada abad ke-19. Hal itu dilatar belakangi oleh sebab-sebab seperti yang pertama, sistem pemerintahan kolonial memiliki 2 model kekuasaan, di mana pemerintahan sipil dipimpin oleh gubernur jenderal yang bertanggung jawab langsung kepada Raja Spanyol, sedangkan pemerintahan agama dipimpin oleh uskup yang bertanggung jawab langsung kepada paus di Roma. Yang kedua adalah imperialisme Spanyol yang kejam, bertindak kolot dan juga mengekang hak kebebasan berpendapat. Dan yang kemudian yang ketiga adalah munculnya kaum-kaum terpelajar yang ingin merdeka. Dan yang keempat yaitu pengaruh revolusi di Amerika Latin yang menginspirasi mereka untuk mengalahkan dan mengusir Spanyol dari tanah mereka. Dalam upaya melawan penjajah, ada 2 gerakan yang dilakukan oleh rakyat dalam berjuang di Filipina, yaitu ada gerakan Kompanerismo yang berarti persahabatan pada 1880 dan bertujuan untuk pendidikan yang patriotis. Dan gerakan yang kedua adalah Liga Filipina yang didirikan oleh Jose Rizal pada 1892. Dan pada 1896, Andreas Bonifacio mendirikan gerakan Katipunan untuk melawan penjajah. Filipina sendiri kemudian merdeka pada tahun 1898
dari Spanyol. Akan tetapi karena ada perjanjian Spanyol-Amerika, Filipina pun dikuasai oleh Amerika Serikat sampai dengan tahun 1946. Dan pada tanggal 4 Juli 1946, Filipina resmi merdeka seutuhnya. Dan ini adalah gambar-gambar tokoh-tokoh kemerdekaan pergerakan Filipina, yaitu Jose Rizal, Andres Bonifacio, dan kemerdekaan Filipina pada 1946. Kemudian ada nasionalisme Turki. Gerakan nasionalisme Turki muncul pada abad ke-19 yang berawal dari kemunduran Khalifah Utsmani atau Ottoman, yang bahkan sampai dijuluki The Sick Man atau pria sakit oleh kalangan media massa barat kala itu. Hal-hal yang melatar belakangi munculnya gerakan ini adalah yang pertama, kekuasaan Ottoman yang merosot. Yang kedua adalah timbulnya kaum terpelajar, dan yang ketiga pengaruh dari revolusi Prancis. Dalam situasi itulah muncul semangat nasionalisme terutama di kalangan muda yang terpelajar untuk mengadakan pembaharuan atau reformasi yang tergabung dalam gerakan Turki Muda pada 1908 yang dipimpin oleh seorang perwira Ottoman yang bernama Kemal Pasha. Gerakan ini mencapai puncaknya saat Turki kalah dalam Perang Dunia I. Lalu Kemal Pasha atau yang kemudian dikenal dengan nama Atatürk mengadakan revolusi dan berhasil. Pada tanggal 29 Oktober 1923 secara resmi diumumkan proklamasi kemerdekaan Republik Turki, di mana Ottoman pun runtuh saat itu juga. Atatürk kemudian menjadi presiden pertama Turki dan İsmet İnönü sebagai Perdana Menteri pertamanya. Belajar dari pengalaman dijajah serta rasa nasib sepenanggungan, karena sama-sama dijajah oleh bangsa-bangsa imperialis, negara-negara bekas koloni barat yaitu Indonesia, Myanmar, Sri Lanka, India, dan Pakistan kemudian berinisiatif untuk melaksanakan konferensi Asia Afrika yang pun diadakan pada tanggal 18 sampai 24 April tahun 1955 di Gedung Merdeka Bandung dengan tujuan mempromosikan kerjasama ekonomi dan kebudayaan Asia Afrika, melawan kolonialisme dan neokolonialisme AS dan Soviet dan juga lainnya. Ada 29 negara yang mengirimkan wakilnya kala itu, dan pertemuan ini akhirnya menghasilkan 10 poin yang disebut Dasar Sila Bandung. Dan konferensi ini hasilnya akhirnya membentuk sebuah organisasi yang bernama Gerakan Non-Blok pada tahun 1961. Dan ini adalah sumber referensinya. Oke, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.